kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini tampaknya gagal melarikan diri, lalu melihat Xiao Yan yang tidak menghilang dari balik cahaya sosok-sosok yang mengejar Xiao Yan pada saat ini kembali bergegas, kemudian mereka melesat ke dalam kehampaan dan berubah menjadi pelangi untuk terbang menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk mengutuk ketika bergumam bahwa ini sungguh sangat sial. Sayap dewa bela diri Xiao Yan pada saat ini kembali terbuka dan Xiao Yan kembali melesatkan diri ke ujung dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kecepatan penuh masih sangat sulit bagi 7 hingga 8 orang ini untuk mengejar Xiao Yan. Lalu Xiao Yan juga pada saat ini memikirkan cara bagaimana agar Xiao Yan bisa berurusan dengan mereka. Niat membunuh pada saat ini perlahan-lahan segera muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam sepertinya Xiao Yan hanya bisa mengirim mereka semua dalam perjalanan terakhir mereka masing-masing. Selanjutnya Xiao Yan seketika berputar dan bergegas ke bawah sebelum akhirnya Xiao Yan segera melesat menuju ke kabut abu-abu tebal. Xiao Yan melesatkan kekuatan spiritualnya dan Xiao Yan bisa merasakan bahwa energi iblis di tempat ini sedikit aneh. Sosok-sosok yang mengejar Xiao Yan juga pada saat ini seketika kehilangan Xiao Yan saat Xiao Yan memasuki kabut abu-abu. Mereka juga bisa merasakan adanya fluktuasi yang aneh dan salah seorang di antara mereka memerintahkan yang lainnya untuk berhati-hati. Pria itu kembali berkata bahwa energi iblis di sini sangat aneh dan dapat menyebabkan halusinasi. Setidaknya mereka harus memiliki kekuatan spiritual yang kuat agar mereka tidak tersesat. Semua orang pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya beberapa di antara mereka pada saat ini menunjukkan adanya sedikit keraguan. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa sebaiknya dirinya pada saat ini mundur. Dirinya tidak lagi tertarik dengan warisan tersebut karena resikonya tampak benar-benar di luar imajinasi. Begitu sosok ini berbalik tiba-tiba salah seorang di antara mereka segera mulai berbicara. Sosoknya berkata apakah mereka pada saat ini tidak merasakan adanya api hitam yang berada di tubuh masing-masing. Semua orang seketika terkejut karena mereka merasakan apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Semua orang pada akhirnya memandang ke arah pria yang baru saja berbicara sementara si pria menghela nafas. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa dirinya khawatir api hitam ini ditanam oleh orang Taiksu tersebut. Jika mereka pada saat ini membiarkan kedua orang Taiksu itu pulih maka mereka akan bisa mendeteksi keberadaan orang-orang yang mengejar. Jika mereka berpisah bukankah mereka benar-benar akan dibantai di masa depan oleh orang-orang dari Taiksu? Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini sedikit mengangguk karena apa yang dikatakan oleh pria tersebut sebuah kebenaran. Pada akhirnya setelah perdebatan singkat ketujuh orang ini kembali ke dalam kabut untuk mencari keberadaan Xiao Yan. Sementara itu di dalam aura iblis di kabut abu-abu Xiao Yan pada saat ini mendapatkan manfaat dari kekuatan spiritual Xiao Yan. Xiao Yan tidak terpengaruh oleh aura iblis dalam waktu singkat dan Xiao Yan segera mencari tempat tersembunyi. Begitu sampai Xiao Yan pada saat ini membanting 853 dengan begitu keras, tubuhnya menghantam tanah menciptakan lubang dan Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiao Yan benar-benar terlihat sengaja melakukan hal ini kepada 853. Xiao Yan tampak seperti membuang sampah dan perlakuan ini agak tidak sopan. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan sesungguhnya tidak lagi memiliki rencana untuk mengurus 853. Apakah dirinya hidup atau mati semuanya masih hanya tergantung kepada keberuntungannya sendiri. Xiao Yan pada saat ini segera fokus pada 3 bola cahaya yang baru saja didapatkan oleh Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan bergerak maju ke bagian terdalam dari kabut abu-abu. Xiao Yan menjaga jarak tertentu dengan 853 sebelum akhirnya Xiao Yan menemukan tempat tersembunyi. Xiao Yan pun duduk bersila dan Xiao Yan pada saat ini berniat untuk membentuk formasi.
Meskipun permaisuri selalu melindungi Xiao Yan, tetapi Xiao Yan seperti biasanya dan tidak ingin bergantung terlalu banyak kepada kekuatan permaisuri. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan Xiao Yan mulai mengatur satu persatu formasi yang Xiao Yan miliki. Dengan mengatur formasi seperti ini maka Xiao Yan benar-benar akan menjadi semakin aman dalam berlatih. Xiao Yan pada saat ini membentuk 3 formasi yang Xiao Yan miliki sejauh ini. Yang pertama dibentuk oleh Xiao Yan adalah formasi surga penggiling guntur dan api. Selanjutnya Xiao Yan mengatur formasi 9 guntur terlarang misterius. Xiao Yan tidak pandai dalam hal formasi dan melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan dan Go Yan pada saat ini seketika keluar. Go Yan berkata kepada Xiao Yan apakah 2 formasi itu dianggap benar-benar formasi. Xiao Yan mengabaikan Go Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera mengatur teknik 24 gerbang keabadian. 3 formasi ini adalah formasi yang diketahui oleh Xiao Yan sejauh ini dan Xiao Yan telah menyelesaikan semua formasi tersebut. Sementara itu Go Yan pada saat ini tampak meledek ketika melirik ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Go Yan apa yang dilihat oleh Go Yan. Formasi ini sudah merupakan level penuh Xiao Yan untuk membentuknya. Jika Go Yan tidak tahan maka Go Yan bisa mengambil tindakan untuk membuatnya lebih lengkap. Go Yan pada saat ini terdiam sebelum akhirnya kembali memasuki lengan baju Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini kembali mengeluarkan Go Yan dan segera berteriak agar Go Yan pada saat ini membantu Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Go Yan pada saat ini segera marah dan bertanya apakah dirinya bisa pergi setelah dirinya membantu Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata jika Go Yan bisa membantu Xiao Yan maka Go Yan bisa pergi kemanapun yang dirinya mau. Go Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya cahaya biru melonjak dari mata Go Yan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas pada saat ini Go Yan benar-benar menyempurnakan ketiga formasi ini. Go Yan pun segera melambaikan tangan kepada Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya dan memerintahkan Go Yan untuk menunggu sejenak. Go Yan seketika menoleh dan berkata dengan marah bahwa Xiao Yan tidak bisa menarik kembali janjinya sendiri. Xiao Yan tidak menanggapi perkataan Go Yan dan segera bertanya kapankah Go Yan akan kembali. Go Yan pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya berkata bahwa paling lama dirinya tidak akan lebih dari 50 tahun. Xiao Yan harus menunggunya karena tempat ini seperti neraka dan tidak menyenangkan. Dirinya masih ingin kembali ke dunia sensi dan sebelum 50 tahun dirinya akan kembali. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa jika dirinya tidak kembali dalam 50 tahun Xiao Yan tidak akan menunggu Go Yan. Go Yan tidak bergeming sebelum akhirnya berniat untuk pergi sementara Xiao Yan meminta Go Yan untuk kembali menunggu. Bu Go Yan kembali terlihat marah sementara Xiao Yan segera berkata agar Go Yan memperhatikan keselamatannya sendiri. Melihat ekspresi Xiao Yan yang serius mata Go Yan pada saat ini seketika berbinar. Go Yan tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan memiliki perhatian yang seperti itu kepada Go Yan. Melihat Go Yan yang berkaca-kaca Xiao Yan segera berteriak bahwa hanya wanitalah yang bisa menangis. Sebaiknya Go Yan keluar dari tempat ini atau jika tidak maka Xiao Yan akan mengurungnya sekarang juga. Go Yan seketika mendengus dingin sebelum akhirnya berbalik dan seketika menghilang. Dalam sekejap mata kekuatan spiritual Xiao Yan yang tersebar benar-benar tidak lagi merasakan keberadaan Go Yan. Xiao Yan pada saat ini merenung dan Xiao Yan berpikir bahwa keberadaan Go Yan juga membuat Xiao Yan tidak terlalu merasa begitu kesepian dalam perjalanan panjang kultivasi. Meskipun Xiao Yan bersikap acuh tak acuh kepada Go Yan tetapi sesungguhnya Xiao Yan mengkhawatirkan Go Yan. Identitas Go Yan juga sangat misterius dan Xiao Yan khawatir Go Yan belum menggunakan semua kekuatan aslinya.
Xiao Yan pun menghela nafas dan mengesampingkan permasalahan ini sebelum akhirnya permaisuri pada saat ini tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan. Permaisuri sedikit tersenyum sambil masih memeluk kelinci Bingyun di dadanya. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum kepada permaisuri sebelum akhirnya Xiao Yan mulai berbicara. Xiao Yan berkata, bisakah Yuaner mengawasi Goyan untuk Xiao Yan? Xiao Yan berpikir bahwa lebih baik melindungi keberadaan Goyan daripada keberadaan kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun pada saat ini terlihat memiliki ekspresi marah kepada Xiao Yan. Sementara itu permaisuri pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu khawatir. Dewa jahat pernah mencoba untuk memusnahkannya, tetapi apa yang dirinya lakukan berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu jika ada orang yang ingin melakukan apapun kepada Goyan di dunia sejati Xuan Yin, mereka sepertinya tidak akan memiliki kemampuan apapun. Xiao Yan seketika terkejut dan berpikir tampaknya permaisuri benar-benar tampak tidak asing lagi dengan Goyan. Xiao Yan pada akhirnya mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Yuaner tahu asal-usul Goyan. Permaisuri pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiao Yan dan menatap ke arah 3 bola cahaya. Permaisuri lanjut berkata bahwa sepertinya ini merupakan bola mata seseorang yang berkuasa. Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit melihat permaisuri yang tidak menanggapi pertanyaan Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan segera melihat ke arah 3 bola darah di depannya. Tanpa basa-basi lagi Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mengambil tindakan, karena Raja Iblis Tian He memberikannya kepada Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus segera menerimanya. Lengan Xiao Yan pun tiba-tiba terulur dan langsung memasuki salah satu bola cahaya berwarna darah. Tidak ada halangan pada bola cahaya dan lengan Xiao Yan benar-benar menembus dengan mulus. Sesaat kemudian bola cahaya itu pun berputar dengan gila-gilaan di lengan Xiao Yan sebelum akhirnya meledak dengan keras. Tidak ada dampak apapun di tubuh Xiao Yan dan pada saat ini liontin giok merah muncul di telapak tangan Xiao Yan. Namun giok ini tampak tidak lengkap karena hanya ada setengah bagian. Xiao Yan pun tanpa sadar bertanya apakah hanya ini warisannya. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa slip batu giok ini luar biasa, tetapi Xiao Yan masih perlu menemukan separuh lainnya. Xiao Yan hanya bisa mengerutkan bibir dan Xiao Yan segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan lanjut segera beralih ke bola cahaya berwarna darah kedua. Xiao Yan menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera kembali mengulurkan telapak tangannya. Xiao Yan berharap Xiao Yan akan mendapatkan energi yang kuat untuk Xiao Yan bisa menerobos ke puncak Dogat Bintang 9. Dengan penuh harapan tangan Xiao Yan pada akhirnya kembali memasuki bola darah sebelum akhirnya bola darah ini kembali meledak. Xiao Yan juga tiba-tiba merasakan tangannya menegang seolah-olah dicengkram oleh sesuatu. Xiao Yan pun segera menarik tangannya dan ledakan keras pada saat ini segera memantulkan tubuh Xiao Yan. Begitu bola cahaya berwarna darah ini meledak, bola cahaya berubah menjadi kabut darah setinggi ratusan meter. Sosok besar terlihat menjulang di kabut darah dan Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum pahit begitu melihat apa yang pada saat ini muncul. Di dalam kabut darah terlihat ada binatang buas yang terbungkus dengan lapisan tipis. Binatang ini tampak seolah-olah belum lahir sebelum akhirnya di bawah tatapan Xiao Yan dirinya segera melepaskan diri. Segera setelah itu suara gemuruh rendah dipenuhi dengan permusuhan menyebar ke segala arah. Kabut abu-abu di sekitar Xiao Yan juga bergegas ke segala arah dengan gila-gilaan dan lingkungan di sekitar seketika menjadi jelas. Xiao Yan pun mengerutkan kening karena hilangnya kabut abu-abu ini bukanlah hal yang baik bagi Xiao Yan. Xiao Yan khawatir Xiao Yan akan terungkap dan pengepungan benar-benar akan dengan cepat terjadi. Bersamaan dengan Xiao Yan yang mengeluh pada saat ini suara raungan seketika kembali melonjak. Raungan ini dipenuhi dengan energi iblis yang melonjak mengakibatkan Xiao Yan buru-buru mundur.
Intensitas energi iblis yang memancar dari tubuh tersebut benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Ini adalah energi iblis terkuat yang pernah dirasakan oleh Xiao Yan, dan Xiao Yan menatap tajam ke arah binatang yang baru saja muncul. Xiao Yan menatap ke arah sosok yang bersayap besar berwarna darah menutupi langit. Seluruh tubuh binatang ini berwarna merah darah dan ditutupi dengan sisik berdarah. Matanya mencerminkan kilau yang sangat kuat dan tubuhnya terlihat ramping dan besar. Meskipun makhluk ini bertubuh naga, dirinya memiliki 2 sayap besar. Begitu sayap ini bergetar, udara di sekitarnya seolah-olah terjepit dan terkuras habis. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa binatang buas ini sepertinya berasal dari zaman kuno. Xiao Yan tidak tahu apakah binatang ini dari alam reruntuhan kuno. Akan lebih baik jika dirinya bisa dikumpulkan di dalam pagoda pemurnian milik Xiao Yan. Sementara itu naga bersisik darah pada saat ini meraung ke arah Xiao Yan seolah-olah tidak ingin berkomunikasi terlalu mendalam dengan Xiao Yan. Tidak jauh dari sana ada juga sosok-sosok yang pada saat sebelumnya mengejar Xiao Yan. Mereka melihat keberadaan naga raksasa bersisik darah dengan takjub, dengan ekspresi sedikit muram di wajah masing-masing. Salah seorang di antara mereka segera bergumam bahwa sepertinya orang Taiksu ini sedikit kurang beruntung. Secara tidak terduga dirinya tampaknya telah bertemu dengan naga bersisik darah ini. Dirinya juga pernah mendengar bahwa Raja Iblis Tian He pandai memelihara naga. Mereka semua sangat galak, dan kali ini jika mereka berhadapan dengan naga tersebut sepertinya mereka tidak akan lagi bisa melarikan diri. Semua orang mengangguk sementara salah seorang lainnya pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata sebaiknya mereka pada saat ini memperhatikan apa yang akan segera terjadi. Akan sangat baik jika naga ini berhasil menghancurkan orang dari Taiksu sebelum akhirnya mereka bisa merebut harta karun tersebut. Semua orang mengangguk sebelum akhirnya semuanya kefokus kembali kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengelurkan tangannya ke arah si naga. Namun tidak ada fluktuasi dan tidak ada aura yang terpancar dari tubuh Xiao Yan. Semua orang seketika terkejut dan bertanya-tanya apakah orang ini akan menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan naga bersisik darah. Bersamaan dengan semua orang yang tercengang pada saat ini, mereka benar-benar memusatkan pandangan masing-masing. Namun sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan apa yang terjadi di hadapan mereka. Pada saat ini hanya ada Xiao Yan yang berdiri di tempat Xiao Yan sebelumnya. Naga bersisik berdarah sepertinya tiba-tiba menghilang di hadapan Xiao Yan. Naga bersisik darah sebesar itu menghilang dalam sekejap menyebabkan semua orang mengerutkan kening dan menggosok mata mereka. Setelah memastikan bahwa naga itu benar-benar menghilang, ekspresi keterkejutan di mata mereka menjadi lebih intens. Mereka menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini perlahan-lahan segera menurunkan tangannya, dan mereka benar-benar tidak tahu metode apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Namun hilangnya naga bersisik darah ini pasti ada hubungannya dengan Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka pun segera bertanya bagaimana cara Xiao Yan melakukannya, kemana perginya naga bersisik darah tersebut. Semua orang tampak bingung dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi, sementara Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan bertanya berapa lamakah mereka bersiap untuk melakukan penyergapan kepada Xiao Yan. Suara Xiao Yan perlahan mencapai telinga semua orang melalui kekuatan spiritual. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok-sosok ini pada akhirnya bergegas keluar dan segera mengepung Xiao Yan dari segala arah. Tampaknya mereka telah menyusun rencana dan mereka pada saat ini seketika membentuk segel tangan yang sama. Kekuatan pengekangan yang kuat pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiao Yan. Wajah Xiao Yan pun berubah menjadi gelap dan pikiran Xiao Yan seketika bergerak. 3 formasi besar yang diatur sebelumnya segera diluncurkan pada saat yang bersamaan. Ledakan juga seketika terjadi dan dari belakang bayangan Xiao Yan 2 sosok pada saat ini perlahan keluar, yakni klon Taiksu dan klon Dewa Asli.
klon Taiksu pada saat ini bergabung dengan klon pemakan jiwa dan segera memancarkan ribuan jiwa. Keduanya bekerja sama untuk mengaktifkan dan mengendalikan 3 formasi. Formasi-formasi yang telah disiapkan oleh Xiao Yan pada akhirnya aktif dan pada saat ini menyebabkan sosok-sosok yang mengelilingi Xiao Yan terkejut. Bahkan formasi yang telah mereka persiapkan pada saat ini benar-benar langsung digagalkan. Salah seorang di antara mereka juga bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Tampaknya ada penyergapan karena ada banyak formasi yang pada saat ini menyerang ke arah mereka. Sosok-sosok ini juga melihat ke arah klon Taiksu dan klon dewa asli yang baru saja muncul di belakang Xiao Yan. Mereka tidak tahu bahwa sosok-sosok ini hanyalah klon dari Xiao Yan. Mereka hanya melihat 2 sosok yang tiba-tiba muncul dan formasi kuat benar-benar menghantam ke arah mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan tidak ingin berlama-lama berhadapan dengan mereka. Formasi 9 jantung guntur misterius pada saat ini membuat 8 orang ini tidak mungkin melarikan diri untuk sementara waktu. Saat berikutnya bola api besar pada akhirnya segera muncul di tanah dan di udara. Ledakan pada saat ini segera terjadi di darat dan di udara dengan nyala api yang megah. Nyala api yang berkobar ini juga bercampur dengan guntur penghancur kehampaan yang kuat. 24 gerbang dewa juga memadat sebelum akhirnya berputar dengan liar. Kekuatan jiwa yang kuat berubah menjadi tekanan spiritual yang dapat menghancurkan jiwa siapapun. Untuk sesaat seketika teriakan datang satu demi satu bersamaan dengan 2 formasi yang mulai menyerang. Sementara itu Xiao Yan dan klon dewa asli pada saat ini segera bergegas melesat pada waktu yang sama. Satu di kiri dan satu di kanan dan Xiao Yan berniat untuk melenyapkan mereka semua. Xiao Yan berhadapan dengan langkah kelima keabadian terlebih dahulu dan Xiao Yan menyipitkan matanya melihat adanya 2 makhluk keabadian. Namun sekarang mereka terpisah menjadi 2 bagian. Xiao Yan pun bergegas ke kiri dan Xiao Yan pada saat ini segera bergabung dengan klon dewa asli. Dengan kekuatan Xiao Yan yang setara dengan langkah ke-6 keabadian Xiao Yan pada saat ini dapat dengan mudah menghancurkannya. Xiao Yan juga tanpa banyak basa-basi segera menghancurkan jantung keabadian dari si pria. Xiao Yan tidak menyisakan apapun dari si pria dan Xiao Yan segera bergegas ke sosok-sosok lainnya. Beberapa sosok yang lebih lemah pada saat ini dapat dengan mudah dihancurkan oleh Xiao Yan. Pertempuran intens pada saat ini terjadi dengan banyak sosok yang tampaknya tidak bisa melawan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, kekuatan spiritual mereka benar-benar ditekan. Pergerakan mereka juga ditekan oleh guntur dan api. Xiao Yan pun bergerak dengan begitu leluasa hingga berhasil menghancurkan banyak di antara mereka. Sesaat setelah itu Xiao Yan pada akhirnya kembali bergegas menuju ke arah salah seorang yang merupakan langkah kelima keabadian. Benturan kembali terjadi dan setelah beberapa tarikan nafas dengan kekuatan Xiao Yan yang semakin melemah pada akhirnya Xiao Yan masih bisa berhadapan dengan langkah kelima keabadian ini. Begitu Xiao Yan menghancurkan sosok tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera menoleh menatap ke arah sosok-sosok yang tersisa. Pada saat ini hanya tersisa 3 orang di antara 8 orang yang pada saat sebelumnya menyerang Xiao Yan. Sekarang jelas jauh lebih mudah bagi Xiao Yan untuk menangani ketiga orang ini. Namun sebelum Xiao Yan sempat mengambil tindak pada saat ini ketiganya segera melesat bergegas. Formasi Xiao Yan pada saat ini seketika runtuh dan Xiao Yan tidak bergerak melihat ketiga sosok yang bergegas. Mata Xiao Yan sedikit fokus sebelum akhirnya klon Taiksu dan klon dewa asli segera kembali disegel ke dalam pagoda pemurnian. Di saat yang sama suara lesatan pada saat ini terdengar dari belakang Xiao Yan. 853 pada saat ini bergegas ke arah Xiao Yan sambil bertanya apakah 841 baik-baik saja. Xiao Yan pun berbalik dan Xiao Yan merasa bahwa 853 khawatir dan cemas. Xiao Yan sedikit mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan melihat sekeliling.
Xiao Yan jelas telah mengalami pertempuran besar dan pada saat ini Xiao Yan seketika menghela nafas. Beruntung Xiao Yan menghentikan semuanya tepat waktu setelah merasakan kedatangan dari 853. Namun meskipun begitu Xiao Yan masih belum bisa memastikan apakah 853 telah melihat dua klon milik Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali berkata kepada 853 bahwa Xiao Yan beruntung karena Xiao Yan berhasil menyingkirkan 5 di antara mereka. 3 sosok di antaranya lolos dan hal itu benar-benar sungguh sangat sial. 853 pada saat ini tampak terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan kembali berkata bahwa dengan keunggulan energi iblis di sini mereka dapat menghabisi orang-orang ini secara kebetulan. Kelompok orang ini juga memiliki kekuatan rata-rata dan mereka dapat dikatakan terlalu lemah. Begitu selesai berbicara Xiao Yan berpikir tampaknya Xiao Yan pada saat ini terlalu banyak berbicara. Hal ini merupakan hal yang tidak perlu dibicarakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tampak khawatir jika identitasnya pada saat ini diketahui oleh 853. Namun menurut karakter yang ditunjukkan oleh 853 sebelumnya sepertinya dirinya masih bisa ditipu oleh Xiao Yan. Hal itu ternyata memang benar karena 853 pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiao Yan. Sosoknya tidak curiga kepada Xiao Yan dan sosoknya pada saat ini seketika tertawa. 853 lanjut berkata bahwa itu benar-benar kerja bagus. Tapi tampaknya itu bukan karena mereka lemah tetapi 841 yang terlalu kuat. Mereka benar-benar bajingan dan jika 841 memiliki kesempatan 841 harus menghabisi mereka semua. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sekali lagi setelah melihat bahwa 853 tidak curiga kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengganti topik pembicaraan dengan bertanya menggunakan nada prihatin apakah 853 lukanya telah sembuh. 853 menggelengkan kepalanya dan segera berkata bahwa itu pasti ramuan penyembuh yang diberikan oleh 841. Berkat ramuan tersebut jika tidak mungkin dirinya benar-benar akan mati di tempat ini. Namun meskipun begitu lukanya pada saat ini masih belum pulih sepenuhnya, dirinya mengkhawatirkan 841 oleh karena itu dirinya bergegas ke tempat ini. Begitu selesai berbicara 853 segera memegang rusuknya dan berkata bahwa dirinya tidak tahu apa yang terjadi kepadanya, tetapi tampaknya dirinya bisa merasakan bahwa tulang rusuknya patah. Pada saat dirinya terbangun dari pingsan dirinya benar-benar kesulitan untuk menstabilkan tubuh, dirinya membutuhkan beberapa saat untuk bisa pulih sebelum akhirnya bergegas menuju ke arah 841. Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh 853. Jelas tulang rusuk dari 853 ini patah setelah Xiao Yan membantingnya dengan keras ke tanah. 853 pada saat itu sudah tidak sadarkan diri dan benar-benar tidak memiliki pertahanan sama sekali. Selain itu Xiao Yan juga membantingnya dengan keras. Inilah yang menyebabkan luka yang pada saat ini tertinggal dari 853. Sementara itu di sisi lain 853 pada saat ini segera melihat sekeliling dan menyadari bahwa hanya tersisa satu bola merah berdarah. Sosoknya bertanya dengan heran mengapa bola merah berdarah ini masih ada di tempat ini. Xiao Yan memutar matanya dan Xiao Yan segera menjawab bahwa mereka akhirnya merebut semuanya dari orang-orang itu. Tetapi pada saat ini hanya tersisa satu. Bagaimana jika 853 membuka bola merah berdarah ini dan melihat warisan macam apa yang mereka dapatkan? 853 sedikit mengangguk dan berkata bahwa ini benar-benar bukanlah sesuatu yang buruk. Bisa mendapatkan warisan dari orang yang begitu kuat mungkin akan sangat membantu.
853 pun sedikit mendekat sebelum akhirnya bertanya apakah ada bahayanya. Xiao Yan segera menjelaskan bahwa sejauh yang Xiao Yan tahu seharusnya tidak ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Hanya saja pada saat sebelumnya Xiao Yan kurang beruntung dan Xiao Yan selalu menemukan beberapa yang tidak berguna. Oleh karena itu Xiao Yan ingin membiarkan 853 membukanya dan melihat keberuntungannya. 853 pun mengangguk sebelum akhirnya mengambil 2 langkah ke depan dan segera memasukkan tangannya ke dalam bola merah berdarah. Bola merah ini seketika meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan pupil mata Xiao Yan melebar. Di bawah armor mulut Xiao Yan pada saat ini ternganga karena Xiao Yan benar-benar takjub. Begitu bola merah darah ini meledak, cahaya perlahan melonjak dan 5 cahaya emas muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan dipenuhi dengan tanda seru di kepalanya sebelum akhirnya bertanya apakah ini, sumber fluktuasi energi ini benar-benar sangatlah kuat. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan jika Xiao Yan memperhatikan lebih dekat cahaya keemasan tersebut jelas merupakan 5 ramuan emas yang mengandung sumber energi yang sangat murni. Yang terpenting kelima ramuan emas ini berbeda dengan buah iblis sebelumnya. Ramuan emas ini juga mengandung kekuatan keabadian. 853 juga sangat terkejut dan bergumam ternyata ada harta karun yang seperti itu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan yang berada di dalam armor pada saat ini tampak terlihat bahagia. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan 5 ramuan emas ini Xiao Yan mungkin bisa menerobos ke puncak dogat bintang 9 dalam satu kali gerakan. Namun Xiao Yan pada saat ini juga segera tersenyum pahit, alangkah baiknya jika 5 ramuan emas ini muncul lebih awal. Sekarang 853 telah melihatnya dan sepertinya mereka hanya bisa membaginya menjadi 2. Xiao Yan pada saat ini memiliki niat membunuh yang terpancar di matanya di balik armor. Xiao Yan tampak tidak ingin membagi 5 ramuan emas ini. Bagaimanapun bagi Xiao Yan peran 5 ramuan emas ini tidak perlu dikatakan dan diragukan lagi. Xiao Yan pada saat ini harus segera menerobos ke tingkat keabadian, tetapi sebelum itu Xiao Yan harus mencapai puncak dogat bintang 9. Xiao Yan pun segera merencanakan sesuatu dan Xiao Yan berpikir bahwa kondisi dari 853 masih lemah. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini akan dapat dengan mudah hancurkannya. Namun semua itu tergantung bagaimana 853 membuat sebuah pilihan. Xiao Yan pada akhirnya merumuskan beberapa rencana sebelum akhirnya Xiao Yan membulatkan tekadnya. Xiao Yan berniat untuk menghabisi 853 jika dirinya tidak ingin memberikannya kepada Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengambil tindakan Xiao Yan mendengar 853 mendesah. 853 lanjut bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat disayangkan. Ramuan emas ini tidak ada gunanya bagi mereka dan tidak bisa ditelan. Lebih baik mendapatkan beberapa senjata dan warisan tipe serangan agar praktis. Sepertinya keberuntungannya kali ini benar-benar kurang bagus. Xiao Yan yang sudah bersiap menghantam kepala dari 853 pada saat ini terdiam. Xiao Yan kembali melunturkan niat membunuhnya. Xiao Yan menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Meskipun ramuan emas ini tidak berguna tetapi mereka lebih baik daripada tidak ada sama sekali. 841 akan menyimpannya terlebih dahulu dan mungkin itu akan berguna di masa depan. 853 pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan segera melangkah maju. Xiao Yan juga mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan menyerahkannya ke 853 untuk menghilangkan kecurigaan. 853 segera menerima ramuan Xiao Yan dan segera bertanya dari manakah 841 mendapatkan ramuan ini. Kualitas dari pil ini benar-benar sangat bagus. Xiao Yan dengan acuh tak acuh segera mengeluarkan botol batu giok dan menaruh kelima ramuan emas.
Xiao Yan tidak menanggapi perkataan dari 853. Xiao Yan lanjut berkata agar 853 menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. 841 akan melindunginya selagi dirinya melakukan pelatihan. 853 menganggukkan kepalanya dan segera bergegas duduk bersila untuk berlatih. Sosoknya tanpa ragu-ragu segera menelan banyak pil yang diberikan oleh Xiao Yan ke dalam tubuhnya. Melihat 853 yang pada saat ini berkultivasi dan melepaskan armor di kepalanya, Xiao Yan pada saat ini segera membenarkan spekulasi yang berada di benak Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan berpikir bahwa satu-satunya kemungkinan adalah bahwa kekuatan 853 di dalam Void God Armor ini terlalu lemah, bahkan kekuatannya sepertinya tidak mencapai tingkat Dogat. Bagi seorang Dogat juga tampaknya mereka tidak akan berani menelan ramuan emas seperti ini sesuka hati mereka. Itulah sebabnya tampaknya 853 tidak tahu apa-apa tentang ramuan emas ini. Terlebih lagi begitu Xiao Yan menatap ke arah 853 dan merasakan kekuatannya, Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas karena ternyata sosok di balik Void God Armor ini hanyalah Do Xian. Hal ini membenarkan spekulasi Xiao Yan karena dengan kekuatan di tingkat ini mereka benar-benar tidak akan bisa menyerap kekuatan keabadian sama sekali. Mungkin sumber daya di Taiksu benar-benar sangatlah langka dan tidak lagi cukup untuk mendukung kultivasi. Dengan begitu maka mereka memiliki banyak Do Xian dan tidak banyak Dogat yang berhasil menerobos. Xiao Yan pada akhirnya segera menghela nafas dan setelah melihat 853 melakukan penyembuhan, Xiao Yan juga pada saat ini akhirnya segera mencari tempat untuk duduk bersila. Ramuan emas di tangan Xiao Yan segera muncul dan merasakan energi origin Qi yang kaya yang terkandung di dalam ramuan emas. Detak jantung Xiao Yan semakin cepat. Xiao Yan tanpa ragu-ragu dengan cepat membuka pelindung kepalanya dan menelan ramuan emas pertama yang tidak diketahui. Namun meskipun begitu Xiao Yan bisa merasa bahwa fungsi dari ramuan emas ini adalah bahwa selain sumber energinya yang kaya ada juga kekuatan keabadian dan tampaknya hal ini akan baik-baik saja. Begitu ramuan emas ini tenggelam ke dalam tubuh Xiao Yan, gelombang origin Qi yang kuat pada saat ini segera dengan ganas menyerbu tubuh Xiao Yan. Aura kuat ini meletus dari Xiao Yan tetapi pada saat ini medan kekuatan transparan segera muncul di samping Xiao Yan memotong semua fluktuasi dari dunia luar. Dari kejauhan tampak sesosok pada saat ini muncul dan sosok ini adalah permaisuri. Permaisuri selalu muncul di saat-saat Xiao Yan melakukan kultivasi dan peningkatan kekuatan. Permaisuri selalu menjaga Xiao Yan dan sosoknya pada saat ini memperhatikan Xiao Yan yang sedang bermain ular tangga.